Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuar dari kelas PCKR B dengan NIM 2003015000102. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik motorik pada anak usia dini dengan metode menjelaskan lewat PowerPoint. Di sini ada beberapa yang mau saya jelaskan. A. Prinsip perkembangan fisik. B. Prinsip perkembangan motorik. C. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. D. Mendorong kesehatan anak-anak. E. Pertumbuhan perubahan fisik anak. Oke, baik. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya. Anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia sampai dengan 4 tahun, selain kematangan diperlukan intervensi yang tepat dengan perkembangan anak tersebut. Salah satu konversi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik secara khusus, yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Perbedaan karakteristik fisik pada tiap usia dan pada tiap tingkatan sangat perlu diketahui dan diantisipasi oleh pendidik, baik orang tua maupun guru. Pengetahuan tentang perbedaan pola dan tahapan perkembangan fisik akan sangat membantu para pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapan tiap anak guna membantu anak mengembangkan dirinya, sehingga pendidik dapat menyiapkan pengalaman yang sesuai untuk setiap anak. Ada 8 tahap prinsip perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan mempunyai arah. 2. Pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. 3. Pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. 4. Pertumbuhan berlangsung sebara bervariasi. 5. Pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. 6. Pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. 7. Pertumbuhan mengandung bahaya yang berpotensi. 8. Pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah, membujur dan menyamping, atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. 2. Pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses
kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu dan berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. 4. Pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. 6. Pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusia pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkat kemampuannya. 7. Pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif. Dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Demikian, dalam beberapa perkembangan kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. Pertumbuhan mengandung bahaya potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat berbahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. 8. Pertumbuhan mengalami periode kritis. Gen sangat menentukan perbedaan ukuran tubuh, bangun tubuh, karakteristik wajah, warna rambut, dan sebagainya. Bagaimanapun, faktor keturunan menentukan hanya potensi dari perkembangan seorang anak, sedangkan proses pertumbuhan serta kematangan tetap harus mempertimbangkan faktor lingkungan termasuk intervensi yang diberikan pada seorang individu semenjak masih dalam kandungan. Prinsip perkembangan motorik. Perkembangan motorik selama masa bayi yang mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dari kemampuan individu yang tidak terkoordinasi dalam menanggapi refleks untuk berjalan pertama, melangkah dan menjalankan keajaiban. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi. Hasilnya digambarkan dalam tabel perkembangan motorik bayi 1-2 tahun. 5. Prinsip perkembangan motorik yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otak anak berkembang optimal selama masa kanak-kanak. Otot berbelang striped muscle atau striped muscle yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. 2. Belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia meskipun bila upaya tersebut dipakarsai oleh anak sendiri. 3. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan.
Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan. Baca kembali kegiatan belajar 1. Dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal kegiatan khusus. 4. Perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal kegiatan khusus. 5. Perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki lanjut pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri juga faktor keturunan dan faktor lingkungan turut mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini, kita akan membahas cara-cara mengembangkan pertumbuhan fisik motorik anak, alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. 2. Hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. 3. Cara mempelajari keterampilan motorik. 4. Peningkatan dalam keterampilan motorik. 1. Alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang sering disebut sebagai masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Di antaranya adalah 1. Tubuh anak-anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah untuk menerima pelajaran untuk mengembangkan motoriknya. 2. Anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajari, maka bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. 3. Secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. 4. Secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. 5. Tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawabnya. 2. Hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Ada beberapa hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Di antaranya adalah 1. Kesiapan belajar. 2. Kesempatan belajar. 3. Kesempatan berpraktik. 4. Modal yang baik. 5. Bimbingan. 6. Motivasi. 7. Setiap keterampilan motorik. 8. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. 3. Cara mempelajari keterampilan motorik. Terdapat 3 cara yang paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik. A. Belajar coba dan ralat, trial and error. B. Meniru, imitation. C. Pelatihan. 4. Peningkatan dalam keterampilan motorik. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik, meningkatkan pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadinya pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak akan membaik pada usia 13 sampai 14 tahun, kemudian berhenti. Contohnya, akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur, namun pada usia beberapa tingkat kestabilan paling baik belum dapat ditentukan. D. Mendorong kesehatan anak-anak. Menjadi sehat adalah lebih dari sekadar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan ketegaran fisik. Anak-anak terpenuhi kebutuhan tidurnya, mendapat
gizi yang baik dan seimbang akan siap untuk belajar berbagai hal, dan anak-anak yang sehat adalah anak-anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Upaya menjaga kesehatan anak. Untuk menjaga kesehatan anak, secara khusus pendidik harus melayani dan mengatur sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap perkembangan. Namun, secara umum, semua anak-anak membutuhkan lingkungan yang bebas dari kuman karena pada usia tertentu seorang anak senang memasuki segala sesuatu ke dalam mulutnya. Agar semuanya higienis, maka penduduk harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan peralatan. Misalnya, meja harus selalu dibersihkan sebelum dan sesudah makan. Mainan harus dibersihkan agar steril dan bebas kuman, dan area di sekitar harus dibebaskan dari berbagai hambatan seperti tumpukan sepatu harus disingkirkan agar anak tidak terganggu atau tersandung ketika mereka merangkak atau berjalan. Pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Orang dewasa seringkali merasa sangat takjub melihat kecepatan pertumbuhan dan kemajuan perkembangan anak-anak. Mereka juga bangga apabila melihat anak mereka tumbuh dengan cepat. Seseorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan dan pertambahan tinggi dan erat tubuh. Berbeda dengan perkembangan. Masih ingatkah Anda akan arti perkembangan? Pada bagian ini kita akan membahas tentang 10 hal yang meliputi: 1. Pola perkembangan fisik. 2. Variasi perkembangan fisik. 3. Perubahan tinggi dan berat. 4. Perubahan proporsi tubuh. 5. Perubahan struktur dan sistem. 6. Perkembangan motorik. 7. Urutan perkembangan motorik. 8. Keterampilan motorik. 9. Keterampilan tangan. 11. Keterampilan kaki, yang sudah tentu satu dan lainnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak pada usia sampai dengan 4 tahun. 1. Pola perkembangan fisik. Perubahan yang cenderung meningkat ini menggambarkan tiap prinsip arah perkembangannya yang melengkapi perkembangan fisik, yaitu prinsip pola menyamping dan prinsip membujur, serta prinsip dari yang besar ke yang kecil. Motorik kasar ke motorik halus. Dalam pertumbuhan dan perkembangan motorik, ketiga prinsip arah perkembangannya tersebut diuraikan secara lebih jelas. Berikut prinsip arah perkembangan. A. Prinsip cepcalocaudal, kepala sampai ke tulang ekor atau membujur. B. Prinsip proximodistal, dari tengah tubuh menuju ke arah luar tubuh atau menyamping. C. Prinsip arah perkembangan dari otot-otot besar motorik kasar ke otot-otot halus motorik halus. 2. Variasi perkembangan fisik. 1. Variasi individual. Ketika kita melihat anak mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan anak lainnya, maka kita akan memahami bahwa anak adalah individu. 2. Variasi kultural. Sebagai contoh, anak-anak di Asia, Afrika, Amerika cenderung memiliki kematangan yang lebih cepat daripada anak-anak Eropa. Amerika dan Eropa, mereka tampak lebih dewasa dan kadang-kadang terlihat lebih matang dibandingkan dengan usia mereka. 3. Perubahan tinggi dan berat. Bagi tubuh yang sangat cepat pada tahun pertama, seringkali berat badan merangka meningkat ketika 4 sampai bahkan berlipat ganda sampai akhir pertama. Pada akhirnya ketika tinggi bayi sudah setengah dari tinggi orang dewasa, beratnya sudah mencapai beberapa kali lipat beratnya ketika dilahirkan, yaitu 13,5 kg atau 15 kg. Jika anak terus tumbuh sampai kira-kira berusia 18 tahun, mereka akan setinggi 160 cm dengan berat sekitar 50-an. Perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa, dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah 1/4 dari panjang tubuh orang dewasa. Demikian pula dengan bagi lengan.
5. Perubahan struktur dan ekosistem. Perkembangan penting juga terdapat pada tubuh lainnya. Pertumbuhan otot-otot dan kerangka mengalami kemajuan dan semakin kuat. 6. Perkembangan motorik. Seorang anak sudah dimulai jauh sebelum dia dapat melihat cahaya setiap hari dan tidak akan berhenti sejak dalam kandungan. Dia berputar, menendang, jungkir balik, dan menghisap jari. Ketika baru dilahirkan, dia mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya, mendekatkan kakinya, dan menggoyang-goyangkan tangannya. Semua gerakan pertama anak sangat sederhana dan menggambarkan jenis suatu aktivitas secara keseluruhan dengan sedikit kesadaran kontrol. Hal ini merupakan aktivitas motorik awal di bawah kontrol subkorteks, tetapi pada bulan keempat dalam kehidupannya mereka mulai melakukan gerakan yang lebih disengaja yang diperintah oleh korteks atau otak. 7. Urutan perkembangan motorik. Studi eksperimen tentang perkembangan motorik mengungkapkan adanya pola pencapaian pengendalian otot yang normal dan dengan jelas telah menunjukkan rata-rata pada umum beberapa anak mampu mengendalikan bagi tubuh yang berbeda. Sejumlah studi juga telah menunjukkan pola yang dapat diramalkan tentang cara anak mencapai pengendalian motorik. Dalam kaitan yang spesifik, perkembangan pengendalian motorik mengikuti hukum arah atau pola perkembangan keterampilan motorik. Menurut Cronbach 1983, keterampilan dapat diuraikan dengan kata seperti otomatik, cepat, dan akurat. Adalah sangat keliru menganggap keterampilan sebagai tindakan tunggal yang sempurna. Setiap pelaksana sesuatu yang terlatih walaupun hanya menulis huruf A merupakan suatu rangkaian koordinasi beratus-ratus otot yang rumit yang melibatkan perbedaan isyarat dan koreksi kesalahan yang berkesinambungan. 9. Keterampilan tangan. Penggunaan tangan handedness berarti kemampuan menggunakan salah satu tangan. Ada dua kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan penggunaan tangan. Pertama, seseorang lebih menyukai tangan yang satu dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Kedua, kecakapan atau keterampilan yang digunakan seseorang dengan tangan yang satu dibandingkan dengan tangan yang lain. 10. Keterampilan kaki. Studi yang dilakukan mengenal keterampilan kaki lebih sedikit daripada yang mengenai keterampilan tangan. Studi yang pernah dilakukan pada pola keterampilan kaki dan pada usia beberapa anak memperahnya. Keterampilan kaki yang banyak mendapat perhatian ilmiah adalah berlari, melompat tinggi, meluncur, melompat jauh, mendaki, mengendarai sepeda roda 3 dan 2. Mendaki dan mengendarai sepeda baik roda 3 maupun roda 2 akan digunakan untuk menggambarkan keterampilan kaki. Oke, baik. Itulah tadi yang sempat saya paparkan dengan tema perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.